Bahkan urusan hukum ya di maritim itu ada UNCLOS ya. Jadi yang mengurus tentang urusan-urusan maritim itu banyak aktornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Halo Sobat Visip semuanya, kembali lagi sama saya Hairil Basoleh, SHP MAP, dosen prodi IAN. Pada kali ini kita akan kembali bersama narasumber kebanggaan kita, seorang pakar kebijakan dan governansi di Kepulauan Riau, Pak Dr. Alfiandri, SOS MSI. Selamat siang Pak Al. Selamat siang Bang Rey. Salam sehat ya Bang. Siap. Jadi menarik Pak Al ya. Di podcast kita sebelumnya kita selalu membahas mengenai governance, mengenai kebijakan publik gitu ya. Nah, pada kesempatan siang hari ini kita akan bahas bagaimana governansi maritim di Kepulauan Riau Pak ya. Sebuah keniscayaan masa depan negara bahari. Wah, ini cukup besar isu yang kita angkat pada kesempatan kali ini Pak Al. Nah, kita ketahui nih Pak Al, di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo ini Indonesia digadang-gadangkan sebagai poros maritim di dunia. Nah, ini menjadi suatu tantangan yang sangat besar ya, terutama bagi kita yang berada di kawasan pesisir, di kawasan perbatasan. Betul. Kita punya tanggung jawab di sini Pak Al, bagaimana kita bisa menjadi inisiator ya agar Indonesia ini terwujud sebagai poros maritim dunia. Nah, di sini kita lihat dari topik ya, governansi maritim sebuah keniscayaan masa depan negara bahari. Nah, menurut Pak Alfiandri ya, di sini kan kita merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, dan juga kita memiliki potensi sumber daya laut yang cukup besar. Nah, bagaimana kita bisa memastikan bahwa pengelolaan maritim di Indonesia ini dapat terlaksana dengan baik ya, karena kita lihat bahwa ini kita melihat dari fenomena atau dinamika terjadi, banyak terjadinya pencurian ikan, kawasan perbatasan yang mungkin sering masuk dari kapal-kapal Cina dan sebagainya lah Pak. Nah, ini bagaimana cara kita untuk memastikan bahwa governansi maritim ini bisa terlaksana dengan semestinya di Indonesia. Baik, terima kasih Bang Rey dan salam maritim buat para pemirsa podcast official Visip Umrah. Iya, Bang Rey, kita ingat ya di awal kepemimpinan Bapak Joko Widodo, beliau dengan semangatnya, dengan nawacitanya menjadikan Indonesia poros maritim. Harapannya di kabinetnya Bapak Presiden Prabowo Subianto jangan sekali-kali membelakangi atau memunggungi laut. Ya, itu pesan Bung Karno itu kepada generasi anak bangsa kita. Nah, kita punya harapan, ya, kita punya ekspektasi maritim itu atau Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia bukan hanya sebatas potensi yang dimiliki, tetapi jauh daripada itu, harus menjadi sebagai nilai kemanfaatan bagi peradaban manusia. Itu paling terpenting, core-nya di situ. Nah, tentu Universitas Maritim lahir adalah universitas satu-satunya Bang Rey yang membahas tentang maritim. Nah, langsung dilekatkan, kalau bahasa Melayunya ditabalkan ya, nama maritim di kampus kita yang luar biasa. Nah, maka daripada itu punya tanggung jawab atau responsibility yang luar biasa di Umrah untuk mengembangkan hal-hal yang terkait tentang kepulauan, tentang perairan ya. Karena ada 5 dimensi isu tentang laut ini Bang Rey. Apa itu? Ada istilah ocean, ada istilah coastal, ada istilah sea, ada istilah marine. Nah, ada istilah maritim. Nah, ini kan sebenarnya mohon maaf ini ya, kita objeknya sama ini. Laut. Nah, pemahaman di katakanlah pemahaman global kita ya,
Secara mendunia orang memahami maritim itu urusan kepelabuhanan, Bang Rey. Terlalu sempit kalau urusan maritim hanya persoalan pelabuhan, ya, atau port, ya, port station. Sementara urusan maritim itu kalau kita boleh definisikan adalah segala bentuk urusan, ya, yang terkait di atas dan di bawah permukaan air. Air apa? Baik air laut, air tawar, ya, semisal danau, sungai, itu adalah masuk pada urusannya maritim. Nah, saya ingin meluruskan dengan segala hal tersebut, maka ketika kita menjadikan dia adalah urusan, maka urusan itu untuk ilmu pengetahuan adalah apa? Untuk dijadikan sebagai fokus kajian pengembangan keilmuan di dalam hal-hal aktivitas kemaritiman, baik itu angkutan, ya, pertahanan, keamanan, termasuk di dalamnya adalah pemanfaatan ruang yang bisa dijadikan, semisalnya ada potensi tambang, ya, ada tambang minyak lepas pantai, ada tambang pasir, ada berbagai macam potensi yang bisa dimanfaatkan yang disampaikan Bang Rey tadi. Lalu ada lagi bagaimana pengayaan dan perlindungan lingkungan yang ada di wilayah posisi potensi air tersebut. Misalnya kalau di pesisir pantai ada potensi mangrove, ya, tempat berkembang tumbuhnya biota laut, ya, yang ada di pesisir laut. Nah, ada masyarakat nelayan, ada berbagai macam aktivitas yang bersifat kompleks di dalam kehidupan perairan tersebut. Maka hal ini kita batasi sebagai ruang lingkup maritim. Nah, maka daripada itu, ya, harus berkembang ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, ilmu, pengetahuan, dan teknologi atas apa? Maritim. Maka ada yang kita bahas di dalam ruang lingkup FISIP Umrah, khususnya jurusan atau program studi ilmu administrasi negara, ya, membahas dan membedah definisi makro daripada maritim, mengulas bagaimana definisi meso daripada maritim, dan bagaimana membahas dan mengulas mikro daripada maritim itu sendiri. Jadi ada 3 klasifikasi maritim sebagai skala pemahaman diskusi bersifat makro, meso, dan mikro. Lalu bagaimana kalau kita bahas di administrasi negara? Ada salah satu yang menarik di dalam kajian administrasi negara, yaitu public policy. Di dalam dinamika pengambilan keputusan dalam kebijakan publik, tentu ada urusan. Khususnya bagi kita ada urusan tentang maritim yang kita sempitkan pembahasannya adalah dalam ruang lingkup governansi. Ada pencilan baru yang masuk sebagai approach behavior science for public administration of public administration science, yaitu governance maritim atau maritime governance, ya, atau bahasa Indonesianya governansi maritim. Nah, saya ingin meluruskan bagaimana tentu lahir governansi maritim itu lahir dari teori dasarnya adalah governance. Ya, ada Francis Fukuyama, ya memberikan pemahaman what is governance, ya. Lalu ada Ali Faresman, sound governance, ya. Lalu ada Guy Peters yang membahas tentang governance. Nah, itu kan para ahli, para pakar yang mohon kita luruskan, Bang Rey. Lahirnya konsep daripada maritim ini yang harus dispesifikasikan sebagai urusan atau governansi yang ditata kelolakan, maka dia harus masuk pada ruang lingkup struktur perkembangan daripada anatomi ilmu pengetahuan itu sendiri. Tentu urusan-urusan tadi yang ada 5 cakupan tadi, marine, sea, coastal, ya, maritime, ya, ini diulas, ya, berdasarkan karakteristik dan fungsinya, maka governansi masuk memberikan penguatan, ya. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan itu kan lahir dari peristiwa empirik, ya, dari peristiwa lingkungan alam semesta sebagai fenomena.
Maka ia berproses, lahir ide, konsep, sampai menjadi sintesa, lalu lahir sebuah teori. Itu kan proses dalam anatomi ilmu. Nah, bagaimana urusan ilmu administrasinya dalam governansi maritim? Tentu ini harus kita pahami. Keniscayaan ini tidak lahir dari batasan-batasan yang terbatas, tapi dia batasan-batasan yang ruang lingkupnya luas. Cuman untuk agar fokus butuh pembatasan agar nanti akan menemukan spesifikasi daripada urusan-urusan tentang kemaritiman. Dalam administrasi publik tentunya ada governansi maritim. Apa yang dibahas dalam isu governansi maritim? Tentunya konsep utama dalam teori governansi maritim yaitu adalah pengelolaan terpadu. Apa yang dimaksud dengan pengelolaan terpadu? Menekankan pada pentingnya mengelola laut secara terpadu dengan memperhatikan semua aspek berkaitan dengan laut, bukan hanya satu aspek saja misalnya. Terus kolaborasi multi aktor. Tadi tentu urusan maritim yang begitu luas banyaknya ya, pemangku kepentingan yang punya kebutuhan atas potensi tadi itu banyak. Maka kolaborasi perlu dilakukan. Misalnya organisasi maritim dunia ya, seperti IMO ya, International Maritime Organization ya. Kalau Indonesia itu Pak Profesor Dr. Laksamana Purnawirawan Marsetio ya, itu beliau ada di IMO. Bahkan urusan hukum ya di maritim itu ada UNCLOS ya. Jadi yang mengurus tentang urusan-urusan maritim itu banyak aktornya, Bang Rey. Lalu pendekatan berbasis ekosistem ya, memahami laut sebagai suatu ekosistem yang kompleks dan saling terhubung dan mengatur pemanfaatan sumber daya dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem. Bahkan yang berkembang hari ini Bang Rey untuk mengurus tentang lingkungan maritim itu ya, lingkungan yang dimaksud adalah hayatinya, ada yang disebut dengan green governance. Ya, sebagai pemanfaatan nilai tambah ekonomi, ada lagi dikenal dengan istilah blue economy dan green economy. Ya, itu salah satu bagaimana improve ya, atau katakanlah sebagai influence di dalam perkembangan kajian governansi maritim. Lalu penegakan hukum ya, menerapkan peraturan dan undang-undang yang jelas dan tegas untuk mengatur pemanfaatan dan perlindungan sumber daya laut serta melakukan pengawasan dan penegakan hukum secara konsisten. Bang Rey kan tahu Natuna itu kan konflik permanennya luar biasa ya, tak pernah berkesudahan ya, maka disebut dengan konflik permanen di wilayah perbatasan. Nah, ini kan juga menjadi urusan. Nah, sementara kan diatur di dalam aturan hukum internasional ya tentang mana batas laut satu negara. Nah, ini juga menjadi urusan maritim. Nah, pergerakan perdagangan ya, ada dikenal nantinya akan ada aktivitas obor, one belt, one road ya. Ini juga menjadi urusan maritim. Lah, banyak sekali. Nah, ini juga bagaimana memberikan kepastian di dalam aktivitas. Nah, ini juga dikelola ya. Makanya ada Bakamla kalau di Indonesia ya untuk menjaga keamanan laut ya, lalu ada bea cukai ya, lalu ada kepolisian air laut ya, kepolisian laut ya, atau pol air ya. Nah, polisi air itu ini juga menjadi upaya untuk melakukan usaha perlindungan ya, selain nelayannya dan sebagainya. Lalu yang terakhir itu tentang bagaimana konsep utama daripada teori governansi maritim itu adalah keberlanjutan ya. Nah, memastikan bahwa pengelolaan laut dapat berkelanjutan dalam jangka panjang dan tidak merugikan generasi mendatang. Jadi potensi maritim itu bukan hanya untuk generasi sekarang, tapi juga untuk hari ini dan masa depan. Nah, itu konsep utama daripada perkembangan dari isu governansi maritim, Bang. Betul. Jadi kalau kita lihat ya Pak Al ya, jadi sebenarnya isu mengenai governansi maritim menjadi isu yang sangat penting ya. Ya. Kita mengingat bahwa Indonesia memiliki wilayah laut seluas 6,4 juta kilometer persegi dan juga sangat banyak tantangan-tantangan yang saat ini terjadi ya. Yang baru-baru ini ada illegal fishing, lalu ada misalnya TPPO dan sebagai masih banyak lagi yang hal-hal yang terjadi terutama di kawasan perbatasan. Dan mungkin dari data statistik ya, Sobat Visip ya. Ini dari sektor perikanan sendiri saja menyumbang hingga 6% dari total PDB Indonesia, sehingga di sini total pengelolaannya masih belum maksimal, belum bisa kita rasakan secara maksimal dari sektor perikanan sendiri. Nah, tadi juga disampaikan oleh Pak Dr. Alfiandri bahwa
ternyata governansi maritim tidak hanya tentang regulasi ya Pak ya. Betul. Tetapi berbicara mengenai bagaimana membangun sinergi antar pemangku kepentingan. Ya. Karena kita lihat sendiri bahwa sangat banyak kepentingan-kepentingan dan juga aktor-aktor yang berperan Betul. dalam bidang maritim ya. Jadi ini yang menjadi pertanyaan saya Pak Al, bagaimana dengan Kepulauan Riau Pak Al? Kita lihat bahwa di sini ada tumpang tindih regulasi ya Pak Al. Iya. Bagaimana regulasi yang diatur oleh pusat, oleh provinsi, oleh pemerintah daerah. Betul. Nah ini bagaimana pandangan dari Pak Dr. Alfiandri melihat governansi maritim yang terjadi di Kepulauan Riau Pak? Ya, menata kelola maritim itu butuh komitmen. Poin pentingnya di situ Bang, komitmen. Lalu yang kedua fokus. Jadi komitmen dan fokus inilah yang bisa bagaimana policy making sebagai policy proses di dalam penata kelolaan maritim itu bisa terwujud. Ya, kalau bicara tentang PDRB, kalau masih angka 6% itu masih kecil Bang. Konflik permanen potensi pendapatan perikanan saja yang menjadi urusan governansi maritim, ya, tata kelola maritim ini, ya. Karena kalau kita bicara tentang penerapan teori governansi maritim, termasuk yang pertama pengelolaan perikanan. Ya, pengelolaan perikanan itu menerapkan sistem pengelolaan perikanan berkelanjutan untuk mencegah penangkapan ikan berlebihan, melindungi stok ikan, ya, mulai bayi yang tersimpan ya atau anak ikan ya yang ada di dalam potensi baik di pesisir mangrove ya maupun di karang-karang misalnya ataupun di laut dalam sekalipun ya, dan menjamin keberlanjutan industri perikanan. Itu salah satu tadi isu tentang penyumbang. Nah, kita melihat ya konservasi keanekaragaman hayati, pengelolaan alur pelayaran, pengelolaan sampah laut ini juga menjadi isu ya. Jadi kalau bicara tentang tantangan dalam menerapkan teori governansi maritim, multi stake aktor itu harus punya komitmen, fokus atas apa? Mengendalikan konflik antar kepentingan. Ya, karena terdapat banyak kepentingan yang bersinggungan dalam pemanfaatan sumber daya laut yang dapat memicu konflik antar berbagai kelompok. Lalu keterbatasan sumber daya membutuhkan investasi dan sumber daya yang cukup untuk mendukung program dan kebijakan governansi maritim. Lalu kurangnya pengetahuan dan kesadaran, ya, baik kesadaran itu bukan hanya masyarakat, tapi perguruan tinggi juga. Kesadaran perguruan tinggi harus menggali lebih aktif, ya. Tidak hanya membahas pada satu aktivitas daripada riset tertentu, tapi tidak menghasilkan kualitas yang lebih misalnya. Nah, ini kan juga harus butuh sinergisitas. Jadi kepentingan para aktor berkolaborasi. Jadi kalau Bang Ray bicara tentang apa yang berkembang dari fenomena tadi, semestinya tadi kita harus fokus, komit, lalu sinergi. Nah, maka nanti keberdayaan di dalam pemanfaatan ruang maritim sebagai sesuatu potensi semakin luar biasa kemanfaatannya. Dan umrah akan menjadi pusat excellent atau center excellent di dalam perkembangan kemaritiman sebagai sebuah ilmu, pengetahuan, teknologi yang bermanfaat guna bagi siapa? Bagi peradaban manusia. Jadi di sini dia. Nanti mudah-mudahan nanti kita punya fakultas kedokteran maritim ya. Jadi banyak isu-isu farmasi maritim. Karena apa? Segala lingkungan yang ada di luaran kita di pesisir pantai di Kepri ini semuanya sumber manfaat kalau kita menggalinya secara baik dan benar sehingga kemanfaatannya bagi masyarakat bisa berdampak. Begitu Bang. Ya, jadi pendidikan maritim ya itu menjadi hal yang sangat mutlak ya bagi generasi muda ya. Betul. Pak Al ya, dan sobat-sobat FISIP semua. Jadi kita lihat bahwa kita perlu untuk mengembangkan ekonomi biru untuk pengembangan perekonomian negara dan daerah kita dan juga meningkatkan daya saing maritim melalui inovasi dan teknologi. Nah, di sini juga bisa kita simpulkan ya dari podcast pada kali ini ya, pada hari ini bahwa governansi maritim ini bukan menjadi suatu pilihan ya Pak Al ya, tapi mereka suatu keniscayaan. Betul. Bagaimana kita ingin menjadikan laut sebagai poros pembangunan bangsa, dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama Pak. Betul. Mungkin ini sangat menarik Pak Al ya. Diskusi kita pada hari ini, mudah-mudahan kita akan bisa ketemu lagi di diskusi lainnya yang secara spesifik kita bisa membahas bagaimana perkembangan maritime governance di Kepulauan Riau. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya, Pak Al. Siap. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi, Sobat Visip semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.